Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina Afriani SPD dari SMK Negeri 1 Cianjur. Saya mengajar mata pelajaran Proyek IPAS SMK kelas 10 semester 1. Materi pokok yang akan saya bahas kali ini adalah klasifikasi materi. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami pengertian materi dengan benar. 2. Mengklasifikasikan materi berdasarkan wujudnya dengan benar. 3. Mengklasifikasikan materi berdasarkan komposisinya dengan benar. 4. Mendeskripsikan zat tunggal dengan benar. Dan 5. Mendeskripsikan campuran dengan benar. Klasifikasi materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Wujudnya dan 2. Komposisinya. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3. Ada materi berwujud padat, materi berwujud cair, dan materi berwujud gas. Di sini diberikan ilustrasi molekul penyusun zat padat itu adalah tersusun dengan rapi dan berdekatan. Sedangkan untuk yang benda atau materi yang berwujud cair itu agak renggang dibanding dengan zat padat dan mengalami pergerakan. Sedangkan untuk yang berwujud gas ini akan lebih renggang lagi dan bergerak bebas. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Materi terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Dilihat dari sifat kelogamannya, unsur dibagi menjadi 3, ada unsur logam, ada unsur semi-logam atau metaloid, dan ada unsur non-logam. Sedangkan senyawa terbagi menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Campuran terdiri dari 2 macam, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang termasuk ke dalam campuran homogen adalah larutan. Di antaranya ada larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Sedangkan yang heterogen meliputi koloid dan suspensi. Zat tunggal. A. Unsur atau disebut juga dengan elemen adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan kembali menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contoh, unsur logam yaitu natrium, besi, kalsium, aurum, dan lain-lain. Unsur yang non-logam misalnya belerang, hidrogen, klorin, neon, dan lain-lain. Ada juga unsur yang semi-logam atau metaloid, yaitu seperti boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Senyawa adalah gabungan beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Contoh senyawa diantaranya adalah air dengan rumus kimia H2O. Kemudian garam dapur yang dengan rumus kimia natrium klorida atau NaCl, dan asam cuka dengan rumus kimia CH3COH. Di sini diperlihatkan ada tabel periodik unsur, di mana tabel ini terdiri dari 8 golongan utama atau yang disebut juga dengan golongan A, dan 8 golongan B yang disebut dengan golongan transisi. Dan tabel periodik unsur ini terdiri dari 7 periode. Golongan 1A dan 2A itu termasuk golongan unsur logam. 1A logam alkali, sedangkan yang 2A logam alkali tanah. Sedangkan yang 8A itu termasuk golongan gas mulia, berarti non logam. Begitu juga dengan 7A.
Dan yang lainnya ada yang tadi disebutkan sebagai yang metaloid ya, dari boron, silikon, germanium, arsen, tellurium, polonium. Itu yang semi logam ya, atau yang metaloid. Kemudian ada larutan. Larutan merupakan campuran yang homogen karena komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi, di mana komposisi zatnya ada zat terlarut dan zat pelarut. Contoh larutan gula, larutan garam, larutan cuka 60%, dan lain-lain. Kemudian koloid merupakan campuran yang heterogen karena terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat yang lainnya. Contoh, susu merupakan koloid dengan fasa terdispersi berupa lemak susu dalam medium pendispersi cair. Di sini diberikan juga contoh-contoh atau jenis-jenis koloid. Ada yang disebut dengan aerosol padat, sol padat, emulsi, aerosol, emulsi padat, buih atau busa, dan busa padat. Di sini masing-masing ada fase terdispersi dan medium pendispersinya, berikut contohnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen karena antara zat penyusunnya tidak tercampur secara merata, sehingga masih dapat teridentifikasi satu sama lainnya. Contoh suspensi adalah tepung yang dicampur dengan air atau air sungai yang keruh dan lain-lain. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran tentang klasifikasi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.